Mari kita simak perkembangan dari zaman ke zaman. Cara mendapatkan income dengan cara yang cepat adalah hal yang nyata melalui teknologi, perkembangan teknologi yang ada. Baik, kita lihat dari gambar yang sudah ada, yaitu kita mulai dari era industri. Di tahun yang lampau, era industri dijuari oleh mobil Ford. Beliau pemiliknya namanya Henry Ford. Dia menempuh penghasilan 10 triliun pertamanya dalam waktu 25 tahun. Lalu disusul kembali oleh Bill Gates, penemu atau pemilik Microsoft, dengan menempuh penghasilan 10 triliun pertamanya dalam waktu 12 tahun. Lalu kemudian disusul lagi era informasi, yaitu Google, Larry Page. Dia menghasilkan 10 triliun pertamanya dalam waktu 8 tahun. Lebih cepat lagi. Lalu kemudian muncul disusul era e-money, yaitu Bitcoin dalam waktu itu. Ini adalah pemain pemain Bitcoin yang namanya Chris Larsen. Beliau bisa menembuskan penghasilan 10 triliun pertamanya dalam waktu 5 tahun saja. Nah, di situ muncul banyak sekali era-era e-money yang waktu itu ada GoPay, ada OVO dan lain sebagainya. Disusul lagi adalah era Vios, yaitu YouTube. Banyak sekali YouTuber-YouTuber yang memanfaatkan media percepatan penghasilan melalui video-video yang bisa mereka tampilkan. Ini Steve Chen atau Steve Chen, dia bisa menempuh penghasilan 10 triliun pertamanya dalam waktu 4 tahun saja. Kemudian disusul dengan era e-commerce, yaitu dalam saat itu juga eh, Jeff Bezos atau pemilik Amazon, dia bisa menghasilkan 10 triliun pertamanya dalam waktu 3 tahun saja. Di saat yang sama-sama era e-commerce, yaitu Jack Ma, pemilik Alibaba, dia bisa menempuh rekor penghasilan 10 triliun pertamanya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Nah, dari sini kita bisa lihat kira-kira jalur manakah yang akan kita pilih untuk masa depan ekonomi kita, untuk masa depan keluarga kita. Hingga saat ini, siapapun orang di Indonesia khususnya ataupun orang-orang di luaran sana, mereka tahu siapa Jack Ma. Sampai status atau kata-kata motivasi apapun bentuknya, fotonya pakai Jack Ma. Karena Jack Ma ini adalah pelopor pertama atau rekor income tercepat di tahun 2020 ini. Beliau bisa menghasilkan dalam satu hari itu sekitar 37 triliun. Anda bisa lihat di Google, Anda bisa cari berapa sih penghasilan Jack Ma dalam sehari. Nah, karena Jack Ma memiliki keuntungan-keuntungan itu secara mandiri, dengan konsepnya yang dia jalankan di dalam era e-commerce, yaitu toko online-nya dengan nama Alibaba.com, maka beliau mempunyai inisiatif untuk mengembangkannya dalam bentuk sistem e-commerce yang lain, yaitu dikembangkan di dalam e-commerce Vingo ini. Nah, Vingo ini menjadi pelopor pertama afiliasi strategi cerdasnya Jack Ma dalam menghasilkan uang sekian banyak dalam waktu singkat dan cepat. Tambah mudah lagi menjalankannya. Seperti apa itu? Kita saksikan, kita simak tahapan-tahapan informasi berikut ini. Yang jadi menarik, kabar baiknya, Jack Ma, pemilik Alibaba.com, menjadi salah satu investor perusahaan Vingo. Yang lain ada juga Jerry Yang, pemilik Yahoo. Kemudian ada Masayoshi Son, pemilik SoftBank Group. Mereka adalah pengembang teknologi internet yang saat ini masih eksis. Selanjutnya, berbicara tentang percepatan zaman serba online, percaya nggak percaya, sepakat atau tidak sepakat, melalui percepatan internet, menghasilkan income atau penghasilan secara online itu sangat terbukti dan cepat. Nah, sehingga
Masyarakat atau siapapun kita yang tidak mengikuti perkembangan internet ataupun teknologi melalui digital internet seperti ini, kita akan terlalu lampau jauh ketinggalan. Betul? Sepakat atau tidak sepakat? Anda sepakat? Mari kita lanjutkan. Perkembangan dari tahun ke tahun di era e-commerce. Anda pernah dengar yang namanya kaskus.com? Nah, itulah era e-commerce versi pertama, yaitu sifatnya toko online murni. Belum ada kerjasama dengan payment gateway dan lain sebagainya. Nah, disusul tahun berikutnya yaitu munculnya tokobagus.com dan berniaga.com dan lain sebagainya yang mungkin saat ini sudah tidak ada. Anda tahu tokobagus.com, berniaga.com. Nah, saat itu tokobagus.com dan berniaga.com dibeli oleh OLX karena OLX punya visi untuk memperbarui aplikasinya ke versi ketiga. Tokobagus.com dibeli senilai 500 miliar oleh OLX. Nah, tokobagus.com itu adalah salah satu e-commerce versi kedua, yaitu kolaborasi antara toko online dan payment gateway. Nah, berikutnya adalah muncul versi ketiga, yang dimana versi ketiga ini sangat banyak sekali bermunculan di televisi, media televisi khususnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, JDID dan lain sebagainya. Dalam versi ketiga ini, dia berkolaborasi antara toko online, payment gateway, transportasi, dan advertising, yang dimana percepatan transaksinya sangat cepat dan mempermudah masyarakat untuk bertransaksi di dalam toko online tersebut. Nah, saat ini muncul versi terbaru yaitu versi keempat, yang dimana Vingo menjadi pelopor pertama dalam toko online ini. Kolaborasinya antara toko online, payment gateway, transportasi, periklanan, dan diliputi dengan sistem multi affiliate, yaitu mempermudah pembelanjanya ataupun orang yang ingin memasarkan produk-produk di toko online tersebut dengan sistem otomatis. Seperti apa? Mari kita saksikan informasi selanjutnya. Tentunya Anda tidak asing lagi dengan nama yang disebut Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, dan lain sebagainya. Dan mungkin bahkan Anda pernah berbelanja di sana. Apa yang Anda dapatkan di sana? Harga murah, pengiriman cepat, kualitas barang. Sekarang zamannya toko online yang menguntungkan. Masyarakat berburu mencari toko online mana yang paling menguntungkan, baik dari harga, kualitas, jaminan, garansi, packing, pengiriman, stok produk, jasa resellernya, berikut komisinya dan ataupun fee-nya. Nah, di sini saya akan memberikan perbandingan daripada toko online yang ada sebelumnya dengan yang Anda inginkan sebenarnya. Yang pertama adalah harga barang. Di toko online pada umumnya itu relatif harganya termasuk tinggi, mahal. Dan yang Anda inginkan adalah harga pabrik, kualitas barang. Di toko online pada umumnya, kualitas barang tidak dijamin kualitasnya. Bahkan ketika Anda pesan produk sesuai yang ada di aplikasi toko online tersebut, tidak dijamin kualitasnya itu benar-benar kualitas barang yang sesuai Anda inginkan, gitu. Sedangkan yang Anda inginkan adalah kualitas yang betul-betul dikeluarkan dari pabrik. Nah, berikutnya adalah jaminan barang. Di toko online umumnya, barang bisa dijual dengan harga second ataupun harga bekas. Ada di sana juga barang-barang yang original, ada juga yang KW, KW1, KW2, dan lain sebagainya.
Sedangkan yang Anda inginkan adalah hanya barang-barang yang baru, yang bagus, serta kualitasnya original, bukan KW-KW-an. Nah, berikutnya adalah garansi. Di toko online pada umumnya, kebanyakan yang ada garansi hanyalah dilakukan oleh penjual. Jarang sekali kita dapatkan garansi-garansi yang dilakukan langsung oleh pabrik. Sedangkan yang Anda inginkan adalah garansi langsung dari pabriknya. Berikutnya adalah packing. Di toko online pada umumnya, ketika Anda ingin menjualkan produk atau barang dari toko online lain, dari orang yang menjual di toko online tersebut, Anda harus melakukan packing sendiri. Sedangkan yang Anda inginkan, Anda tanpa perlu repot-repot untuk mempacking barang itu secara sendiri atau pribadi. Berikutnya adalah pengiriman. Di toko online pada umumnya, Anda harus melakukan kirim-kirim barang itu secara sendiri, dilakukan dengan sendiri. Sedangkan yang Anda inginkan tanpa harus melakukan kirim-kirim barang tersebut. Berikutnya adalah stok barang. Di toko online pada umumnya, kita harus memerlukan stok barang tersebut secara pribadi atau menyetok barang tersebut untuk dijual. Sedangkan yang kita inginkan itu tanpa harus stok barang sendiri, sehingga modalnya begitu besar untuk menyetok barang tersebut. Berikutnya, reseller. Di toko online pada umumnya, sistem reseller adalah manual, dilakukan secara penjual dengan pembeli secara manual, bukan secara sistem. Sedangkan yang Anda inginkan adalah sistemnya auto reseller dengan sistem yang otomatis tanpa harus ngelobi-ngelobi atau negosiasi tersendiri dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah yang paling penting adalah komisi, fee. Di toko online pada umumnya, komisi atau fee yang kita dapatkan adalah hasil dari negosiasi kita antara penjual dan pembeli. Sedangkan yang kita inginkan adalah fee yang benar-benar besar, fee yang benar-benar dipangkas habis dari harga yang murah melalui pabrik, sehingga kita menjualnya dengan harga yang relatif murah gitu. Dari sekian banyak permintaan ataupun yang kita inginkan, baik dari harga, kualitas yang bagus, original, barangnya baru, garansinya dari pabrik, tanpa harus packing-packing sendiri, tanpa harus kirim-kirim sendiri, tanpa harus stok produk sendiri, sistemnya resellernya otomatis, tanpa harus manual tanya sana tanya sini lagi, dan komisinya pun cukup besar gitu. Dan ini menjadi toko online idaman masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira berapakah modal untuk memiliki toko online seperti ini? Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Anda tidak perlu khawatir lagi. Silakan saksikan informasi berikut ini. Dari situ mungkin Anda bertanya-tanya, wah dari mana modal sebanyak itu ya untuk membuat toko online yang begitu fantastis, harganya murah, kualitas barangnya bagus, barang-barangnya baru, original, garansinya langsung dari pabrik dan lain sebagainya. Nah, tenang, Anda memiliki solusi yang tepat ketika menemukan informasi ini, yaitu Vingo. Vingo memberikan informasi, begitu juga solusinya. Nah, Anda tidak perlu modal yang begitu tinggi, miliaran rupiah, ratusan juta, puluhan juta, jutaan rupiah, bahkan terbilang tanpa modal sama sekali. Nah, lalu apakah Vingo itu? Yang jelas, Vingo itu bukan MLM ataupun binary, apalagi investasi, arisan bukan, money game, apalagi hype,
Bukan. Skema piramida? Jauh sekali. Forex apalagi? Apalagi cryptocurrency? Bukan juga. Nah, Vingo adalah sistem afiliat yang hingga saat ini banyak sekali orang yang disukseskan dengan sistem afiliat. Mungkin bagi Anda yang belum tahu sistem afiliat itu apa, mari kita simak video berikut ini.